Halo, nama saya Subaryanto, mahasiswa PWG dalam jabatan Universitas Pasundan 2023. Kali ini kita akan mengadakan eksekusi dari rencana aksi kedua di 12 MIA 1. Bagaimana keseruannya? Kita lihat yuk. Semua siap, berdoa mulai. Selesai, disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Kalisa sama Ayu, Kalisa mana? Isi. Juga. Baik. Yang lainnya sehat semua? Tadi jam pertama kedua tiga belajar. Sekarang kita belajar matematika ya. Yang semangat. Oke. Kita coba akan melanjutkan dari materi yang pertama kemarin yang kita mati lampu. Tapi syukur alhamdulillah kita bisa melewatinya itu dengan baik. Anda juga bisa menyerap segala ilmu yang dibutuhkan untuk melanjutkan materi yang sekarang. Kita di dimensi 3 itu kita lanjutkan kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antara titik garis dan titik kebiang. Terus keterampilannya menentukan jarak dalam ruang antara titik garis dan titik kebiang. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama kemarin kita mengidentifikasi kedudukan titik, ya. Terus yang sekarang kita menjelaskan Anda diharapkan dapat menjelaskan jarak antara titik dalam ruang. Terus dapat mendeskripsikan jarak titik dalam ruang. Terus tampilannya menggambarkan jarak antar titik dalam ruang. Menentukan jarak titik dalam ruang. Nah, artinya sekarang kita sudah mulai menghitung. Anda coba mengingat kembali rumus segitiga siku tahu? Apa rumus? Rumus kita? Kuadrat. Jadi kita gerak gimana? Kuadrat sisi kiri sama dengan jumlah dua kuadrat sisi depannya. Coba. Ya. Gimana? Jadi kita gerak? Kuadrat sisi kiri berarti AC sama dengan jumlah kuadrat sisi depan. Jadi jumlah sisi depan ini. Kegiatannya sekarang, Anda coba ingat kembali pada saat pertemuan pertama kemarin, Anda sudah mengerti tentang apa itu titik. Terus jarak antar titik. Jarak antar titik kalau kemarin kita cuma mendeskripsikan saja. Sekarang kita mengukur. Nanti kita akan mengukur ukuran jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik. Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwasanya ilmu ini banyak digunakan di dalam bangunan, arsitek, banyak menggunakan ini di arsitek. Nah, penerapannya ada di bangunan. Ya, penerapannya di situ. Ilmu
faktanya itu di tukang bangunan, tapi konsepnya ada di arsitektur. Nah, di arsitek itu kita harus pandai mengolah, berilustrasi bahwasanya saat kita menggambar itu bisa kita tentukan bagaimana jaraknya sebuah titik ke titik, titik ke sudut atau titik ke daerah tertentu agar bisa merancang di dalam faktualnya, faktanya nanti ketika tukangnya itu membuat dari rancangan itu. Gitu ya? Ada yang ingat yang kemarin? Syarat sebuah titik apa? Syarat untuk menjadi sebuah titik? Pertemuan dua garis atau lebih. Itu syarat menjadi titik. Ada juga titiknya ditentukan. Nah, ada prasyarat, ada prasyaratnya titik itu ditentukan. Tapi ketika titik itu tidak ditentukan, ada sebuah garis yang bersinggungan, itu bisa menjadi sebuah titik. Kalau itu mau dijadikan sebuah titik, kalau tidak dijadikan sebuah titik ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu untuk dijadikan titik untuk pengukuran, bisa ditentukan dari pertemuan dua garis atau lebih. Oke. Contohnya begini. Saya contohkan dulu. Ya, ini ya. Nah, titik itu pertemuan dua buah garis atau lebih. Ini ya. Nah, ini. Ada juga nanti syarat menjadi titik lagi kalau ada, misalkan nih, ada pertemuan dua buah garis yang tidak ditentukan tapi bersinggungan, misalkan. Nah, ini kan menjadi titik di sini. Ini bisa menjadi poin di sini. Yang ini dikatakan diagonal bidang datar. Oke, diagonal bidang datar. Kita akan mempelajari itu semua. Terus kalau yang ini nah, ini namanya diagonal bidang ruang. Sekarang pertanyaannya, ini kan kalau nampak di visual kita ya, nampak visual kita ini 3 dimensi. Visual kita F ke D sama nggak dengan E ke C? Sama ya? Sama. Padahal kalau dilihat dari visual ini beda panjangnya, tetapi kenyataannya ini seharusnya sama. Karena ini jadi makanya ini kita dimensi di materi dimensi 3 tuh, coba lihat. Ini sama nih. Padahal kalau dilihat di dalam gambar yang begini, ini gambarnya berbeda. Nah, ilusi-ilusi seperti itu yang harus Anda tampilkan di dalam diri Anda ketika ada persoalan. Nanti persoalan-persoalan yang ada di konsepnya, persoalan yang Anda hadapi nanti kan persoalan di dalam konsep matematikanya. Nanti Anda disuruh menghitung tuh begini nih, disuruh menghitung. Syaratnya karena kita tidak memakai sudut, berarti kita hanya menggunakan pita surat dari pita. Syarat utamanya saya kasih kuncinya, Anda harus bisa menentukan di mana siku-sikunya. Contohnya nih, kalau misalkan F ke D, ini siku-sikunya di mana? F ke D, Anda akan mencari siku-sikunya di mana? B sini ya? B sini boleh? H juga boleh. Nah, artinya Anda harus tahu tadi panjangnya ini B ke D atau E ke F ke H. Nah, jadi siku-sikunya di sini. Jadi ya, paham ya kira-kira ya? Nah, jadi kalau Anda sudah bisa membayangkan, Anda bisa mengilustrasikan di dalam pikiran Anda bahwasanya, oh, ini ada siku-sikunya di sini. Oh, itu siku-sikunya di sana. Nanti Anda akan lebih mudah untuk mengerjakan sebuah persoalan konsepnya. Paham kira-kira ya? Oke. Kita lanjut. Sini. Kemarin kita sudah mengidentifikasi jarak 2 titik. Nah, sekarang kita harus menghitung jarak 2 titik. Mana? Contoh. Diketahui rumus ABCD RGH dengan panjang nih, dengan panjang rusuk A. Tentukan jarak titik A ke C. Titik A ke C. Nah, titik A ini kan berarti kalau ini kan saya bedah, kalau ini saya bedah berarti A B C D ini kan menjadi bentuknya begini ya? Ya. A B C D. Kalau bedah
Tentukan panjangnya A, C. Berarti boleh pakai A, B, C, boleh pakai A, B, C. Nah, ini berarti segi-seginya di sini. Maka panjangnya AC adalah AC kuadrat. Katanya dari bilangan kuadrat adalah sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi di depannya. Berarti A, B kuadrat ditambah B, C kuadrat. Paham ya? Oke. Nah sekarang pertanyaan balik lagi apa nih? Titik A ke G. A ke G. Berarti ke A kalau ke G itu adalah diagonal bidang buang. Kalau A ke G itu berarti diagonal bidang buang. Berarti dia seperti ini. Ya. A, C, G. AC G berarti sama juga dengan ini. Berarti A. Artinya ini harus dicari dulu, baru akan mendapatkan A, G. Karena AC-nya ada di sini. AC-nya ada di sini. AC ini kan AC di sini. Ini harus didapat dulu. Berarti ini AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah G kuadrat. Nah, persoalan-persoalan seperti ini kita akan bisa merancangnya kalau kita mampu memahami, mengilustrasikan gambar itu ke dalam ilustrasi kita. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah AP. AP di situ berarti gambarnya apa tuh di situ? Berarti ini ya. Iya, Pak. Saya gambar begini. Berarti E, P, A. Nah, sekarang apa nih sekarang? Berarti AP kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah EA kuadrat. Sedangkan EP-nya adalah setengah EB. Berarti ini bisa menjadi AP kuadrat sama dengan EP adalah setengah dari EG kuadrat ditambah EA kuadrat. Perhatikan coba, EG apakah sama dengan AC? Sama. Berarti EG ini sama dengan AC. Berarti ini bisa menggunakan ini nanti. Paham ya kira-kira ya? Paham, Pak. Pokoknya lesu banget sih. Belajar ini biasanya lesu itu sudah mengarah ke weekend ya? Iya. Weekend sudah mulai lesu. Sudah akhir-akhir dari awal minggu, akhir-akhir dari energi kayaknya. Tadi pelajaran pagi apa? Bahasa Arab. Masa habis energimu untuk baca Indonesia? Banyak tugas, Pak. Banyak, Pak. Jadi lesu kalau begitu ya? Iya, Pak. Oke, sekarang sebelum kita ke kelompok analisis, nanti ada masalah yang saya berikan nanti. Masalahnya di sini. Speaking dulu yuk, biar gak lesu. Iya, Pak. Nah, gue jangan sampai ada yang Oke, Pak. gimana itu? Sini. Oke. Ini cepat, Pak. Ya. Kita pasti lagi. Saya ngapain dulu? Kapten bawa topinya pin. Keliling lagi. Loh. Ya. Indonesia tanah air merah pusaka abadi nan jaya.
Satu lagi apa? Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Tepuk bola. Air mata yang berlinang, cinta yang tergerak. Bukan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Ini ibu sedang merinci dan berdoa. Ya, semangat dong. Sudah. Jadinya belajar nyanyi dulu tadi. Oke, nah sekarang gini, karena sudah ada charger, kita semangat lagi coba langsung kita ke sisi dalam kelompok. Ada yang tetap materinya, ada materinya. Boleh disini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Cerita Mulyari, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari latihan yang diberikan oleh Bapak. Di sini kami menemukan bahwa panjang DB itu adalah 10. Setelah kami mencari panjang DB, kita kan berarti sudah menemukan panjang DB dan HB, yaitu HB sama dengan FB. Jadi di sini kita langsung mencari H titik H titik B. Titik H titik B ini kita langsung menggunakan titik-titik yang sudah ada panjangnya, yaitu titik AB, salah, maaf teman-teman, yaitu titik DB ditambah dengan titik HD. DB itu di sini tadi kita dapat 10 kuadrat, 10 dikuadratkan. Jadi kesimpulan dari diskusi kami, panjang HB itu adalah 26
Ada yang beda? Tidak. Berarti itu semua nih. Ada yang nanggap nggak? Persis, Pak. Berarti semuanya mengerti nih? Mengerti. Yang dijelaskan Carita mengerti semua? Mengerti. Yakin? Yakin. Oke, beri aplaus. Baik, ini dia presentasi dari kelompok kami atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajra Devia Najwa Sufi, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 3. Panjang. Nah, karena yang ditanya jarak antara K ke titik tengah bangun ABEA itu sudah diketahui, berarti titik antara K ke J itu jawabannya 3/3. Untuk mencari bidang ini kita harus mengetahui ininya dulu, karena ini sudah diketahui 3, ininya juga, maka kita akan mencari ini. Dapatlah dia 3/2, setelah ada 3/2 baru kita mencari bidang miring antara J ke K. Dan jawabannya adalah 3/3. Pas ya? Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Jadi ini pada pertemuan yang kali ini saya yakin saya sudah bisa mengerti, saya bisa merasakan bahwasannya kita di kelas ini Anda sudah bisa mengukur, bahkan bisa menggambarkan, bahkan bisa memotong-motong gambar itu menjadi apa yang dibutuhkan di gambar itu, apa yang ditanya di gambar itu. Ini terkait dengan titik ke titik. Nah, nanti ada varian-varian soal yang lebih dalam lagi. Nanti saya berikan, saya kasihkan pakai form, pakai Google Form. Nanti varian-varian persoalannya nanti saya berikan di sana untuk bahan latihan. Nanti bisa kita jawab bareng-bareng. Nanti kalau pas ada kesempatan kita ketemu di virtual yang punya sinyal, yang punya paket dan paketnya. Nanti kita bisa ketemu di sana. Ya seperti biasanya deh. Terus selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, karena identifikasi antara titik ke titik kita sudah paham, Anda sudah paham. Kita masuk ke titik ke garis. Nah, bagaimana kalau titik ke garis? Garis itu kan panjang. Garis itu kan panjang. Bagaimana kita menentukan titik yang mana yang ketemu dengan garis itu? Gitu ya. Misalkan ini ada titik kayak gini. Ini. Nah, pertanyaannya nanti menjadi gimana cara mengukurnya kalau titik ke garis? Gitu ya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, terkait dengan ini juga, maka yang perlu Anda pahami bagaimana kalau varian-varian soalnya itu akan menjadi lebih rumit. Anda harus mengulang lagi apa tadi? Rumus luas tiga. Jangan jauh-jauh dulu, jangan langsung masuk ke sudut, karena kita tidak mengolah sudut. Kita tidak mengolah sudut, hanya kita mengolah pada siku-siku. Yang penting Anda bisa seperti kelompok 2 tadi, harus sudah bisa membayangkan bahwasannya, oh itu siku-sikunya di sini, kalau garis ini siku-sikunya di sini, kalau garis yang ini siku-sikunya di sini, gitu ya. Setelah kita bisa menganalisa itu, maka kita
kita akan bisa mencari ukuran dari titik ke titik dari satu titik ke gitu ya. Oke, kita cukupkan sekian. Semoga pelajaran hari ini yang kita dapatkan, yang ada dapatkan hari ini berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Marilah kita berdoa untuk dari pembelajaran kita hari ini, belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Subaryanto dari SMA Negeri Muaro Jambi. Ingin mengadakan rencana aksi kedua. Halo, nama saya Subaryanto, mahasiswa PPG Universitas Pasundan 2013. Bukalah mata